Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Insya Allah pada pertemuan kita kali ini nanti kita akan membahas kelanjutan materi dari pertemuan minggu yang kemarin. Namun sebelumnya pembelajaran kita mulai. Yang pertama, kita melaksanakan doa dulu bersama agar supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar, juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Untuk berdoa silahkan KM memimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga doa kita diterima oleh Allah dan dilancarkan di dalam proses mencari ilmu kita. Selanjutnya yang kedua, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Kelas 7A jumlah semuanya kan 20 siswa, 20 orang. Tapi barusan meskipun tidak diabsen satu persatu, Bapak tahu ada 5 orang yang tidak bisa masuk ke kelas. Mungkin kalian ada yang tahu kenapa kawan kalian absen hari ini atau tidak hadir pada hari ini? Sakit. Udah berapa hari sakitnya? 3. Oke, bagi kawan-kawan kita yang sakit pada hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran, kita doakan supaya penyakitnya lekas sembuh dan Allah segera mengangkat segala penyakitnya. Oke, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih telah membacakan surat Al-Fatihah untuk doa kita, untuk doa kawan-kawan kita yang sakit yang tidak bisa hadir pada kesempatan pembelajaran kali ini. Selanjutnya agar kegiatan pembelajaran kita juga mendapatkan barakah dari Allah dan sebagai pembuka awalan dari kegiatan pembelajaran kita, maka sebagaimana biasa di dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis selalu dibacakan ayat Al-Quran. Dan kepada petugas untuk hari ini, Bapak masih ingat jadwalnya? Kebetulan Saudara Puji dan Saudara Fitri, silakan untuk membacakan surat An-Naba 1 sampai 10 ayat. Alam naj'alil arda mihada wal
Oke, terima kasih untuk Saudara Puji dan Saudari Fitri yang telah membacakan Al-Quran. Semoga Al-Quran yang tadi dibacakan menjadi nilai ibadah bagi kita semua, khusus bagi membacanya, juga bagi kita yang mendengarkannya. Selanjutnya, agar dalam kegiatan pembelajaran pada kesempatan kita kali ini lebih semangat, lebih termotivasi, maka Bapak akan menayangkan sebuah tayangan video motivasi. Silahkan kalian bisa disimak, dengarkan dengan seksama, dengan baik. Silahkan bisa dilihat di layar monitor. Assalamualaikum teman-teman. Hai, apa kabar? Oh iya, Amin ada pantun nih. Buah pepaya, buah kedondong. Kenalan dong. Namaku Amin. Dan ini Bimon. Sekarang Amin mau ngajak teman-teman untuk mengenal Al-Quran. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullah. Lagi ngapain, Min? Serius amat? Aku sedang membaca Al-Quran. Aku membacanya 3 kali sehari. Wah, hebat betul 3 kali sehari. Kayak makan aja. Kalian belum tahu ya kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Sini aku kasih tahu. Pertama, membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah SAW, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Wah, keren. Gimana ya kalau baca satu surat? Capek deh ngitung kebaikannya. Iya ya. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan kepada siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi SAW, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya. Sabda Nabi SAW, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkajinya atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Subhanallah, banyak betul kebaikan mempelajari Al-Quran itu. Kalau gitu, tunggu apa lagi teman-teman? Yuk kita baca Al-Quran. Ayo, semangat kalau gini. Oke, setelah kita melihat dan menonton, menyaksikan tayangan video motivasi yang barusan diputar, semoga dengan video tadi kita semakin menambah semangat kita, semakin bertambah motivasi kita. Pertama, di dalam kegiatan pembelajaran ini. Yang kedua, di dalam kegiatan mengaplikasikan kehidupan sehari-hari
membaca Al-Quran, karena memang Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, kitab suci agama Islam yang apabila dibacanya menjadi sebuah nilai ibadah. Selanjutnya, dalam kegiatan pembelajaran ini perlu disampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran ini. Melalui kegiatan pembelajaran ini kita akan menggunakan model discovery learning yang menuntun peserta didik, kalian semua, Anda semua untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan, menyelesaikan, dan mempresentasikan hasil kalian di dalam kegiatan pembelajaran. Insya Allah nanti di dalam kegiatan diskusi, setelah diskusi kita laksanakan kegiatan presentasi yang diwakili oleh ketua-ketua kelompok dari kelompok masing-masing. Sejumlah 3 kelompok ini nanti akan mempresentasikan hasil dari hasil diskusinya. Kemudian dari hasil tadi diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang bersifat kontekstual selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian Anda semua diharapkan dapat memahami yang pertama, pengertian dan fungsi Al-Quran. Nah, kalau untuk pengertian minggu yang lalu telah kita bahas, karena memang itu adalah pertemuan pertama di dalam mata pelajaran Al-Quran. Kemudian yang kedua sekarang dalam kegiatan ini tujuan pembelajarannya adalah cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Kemudian menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Dan yang ketiga selanjutnya mencintai Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir dari tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana perilaku kita, bagaimana perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari bisa diterapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sebagai jalan hidup bagi kita. Kemudian selanjutnya kita akan membahas, atau saya akan menyampaikan dulu dari kompetensi dasar dalam kegiatan pembelajaran ini. Saya membuat sebuah kompetensi dasar untuk Anda ketahui, untuk kalian semua pahami di dalam kegiatan pembelajaran, dan insya Allah itu merupakan patokan atau acuan bagi kita semua dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah meyakini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kemudian yang kedua, memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Dan yang terakhir, yang keempat adalah membaca Quran surat Al-Fatihah, kemudian surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas dengan fasih dan tartil. Karena memang mata pelajaran Al-Quran hadis ini sungguh-sungguh di dalam belajar membaca Al-Quran, atau sering juga dikenal dengan istilah tahsin Al-Quran, dalam pembacaan Al-Quran harus dibaguskan dengan ilmu tajwidnya, dibaguskan juga dengan ilmu makhorijul hurufnya. Oke, dalam kegiatan pembelajaran kita kali ini kelompok sudah terbagi 3 kelompok, seharusnya menjadi 4 kelompok karena memang kawan kita sebanyak 5 orang tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Maka untuk saat ini kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian Bapak akan memberikan sebuah tugas lembar kerja untuk Anda kerjakan. Silakan untuk mendiskusikan tema tentang mengaplikasikan atau mengamalkan, atau juga bentuk dari mencintai Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, silakan nanti tema yang tadi kalian diskusikan bersama di dalam kelompok kalian masing-masing, dan nanti setelah diskusi selesai kita akan langsung melaksanakan presentasi yang diwakili oleh ketua kelompok masing-masing atau oleh anggota kelompok masing-masing, mempresentasikan hasil diskusinya di kelompok masing-masing.
Silakan untuk semua kelompok untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Oke, diskusi karena waktunya sudah habis. Untuk diskusi dicukupkan dan silakan hasil diskusinya nanti dikumpulkan, kemudian dipresentasikan hasil diskusinya. Dan untuk presentasi pertama, saya langsung menunjuk ke kelompok pertama. Kelompoknya Silpi untuk melaksanakan presentasi, dan semoga dari presentasi ini juga menjadi tambahan wawasan bagi kita semua, tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua, karena memang tadi di dalam diskusi saya memberikan kebebasan kepada Anda semua untuk mencari sumber pembelajarannya, baik dari buku yang telah disediakan ataupun juga bisa browsing tadi dari Google atau dari yang lainnya sejenis itu, sehingga mudah-mudahan tadi bisa menambah wawasan bagi kita, menambah ilmu bagi kita. Dan untuk presentasi saya persilahkan kelompok pertama yang nanti diwakili oleh saudari Silpi untuk melaksanakan atau untuk menyampaikan pemaparan dari hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Zakiatul Huda, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya. Tema memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman dan landasan bagi kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan, karena di dalamnya terdapat berbagai aturan, baik yang berhubungan dengan aturan dunia maupun akhirat. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran membimbing manusia ke jalan yang benar dan tidak tersesat, sehingga manusia memiliki kepercayaan dan akidah yang benar dan lurus, peraturan dan hukum yang baik, serta akhlak yang mulia dan terpuji dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis wajib dimiliki oleh seluruh umat yang mengimaninya, terlebih sejak dini agar lebih membekas dan bermakna. Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran merupakan mukjizat yang abadi sepanjang masa, dan ini sebagai bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung berbagai aturan hidup bagi manusia, baik dari segi ibadah, hukum, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Hal ini juga dijelaskan dan diperkuat dengan adanya hadis-hadis yang Rasulullah berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus senantiasa meyakini, memahami, dan melaksanakan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, bagi yang selalu berpegang teguh kepadanya, Allah akan menjamin hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus mampu memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, meyakini dan memahami bahwa Al-Quran dan hadis adalah ajaran yang sempurna. Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir, yang mengemban tugas dalam menyampaikan ajaran Allah yang mutlak benarnya melalui Al-Quran dan hadis yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia.
Al-Quran dan hadis memberikan berbagai aturan dan pengajaran untuk kehidupan manusia, mulai dari yang kecil sampai pada tingkat yang besar. Misalnya, mengatur tentang tata cara membuang air kecil, tata cara makan, minum, tidur, hukum, politik, tata negara, dan lain sebagainya, melalui praktik-praktik dan contoh dari Rasulullah SAW. Inilah konsep sempurna dari ajaran Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh seorang Rasul yang kejujurannya selalu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan inilah kita pahami bahwa Al-Quran senantiasa membentuk pribadi yang selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sehingga kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Yang kedua, menerapkan hukum Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran dan hadis sebagai standar kebenaran dalam melakukan aktivitas hidup, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu lurus dalam kebenaran dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, melakukan ibadah salat berdasarkan perintah Al-Quran dengan melihat tata cara Rasul melakukannya, saum, ibadah haji, pergaulan di masyarakat, atau tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk pribadi yang mulia dengan sikap sebagai berikut. Yang pertama, berlaku adil. Al-Quran dan hadis mengatur dan mengajarkan bagaimana bersikap adil dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan bersikap adil, manusia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Quran surat Al-Ma'idah ayat 8, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Perilaku adil dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bentuk adil dalam menentukan sikap sesuai dengan ajaran Islam, adil dalam menerapkan hukum, adil dalam hidup, artinya menjaga keseimbangan hidup di dunia, adil dalam membelanjakan harta, adil dalam memberikan kesaksian. Yang kedua, pribadi yang syukur. Orang yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis dalam mencari rezekinya akan selalu mempertimbangkan penilaian. Misalnya, akan mencari rezeki dengan halal, mengeluarkan hak orang lain dan harta, tidak berlebihan, mampu untuk selalu mengingat Allah dalam setiap kesempatan. Karena dengan bersikap syukur, kita akan mampu menggunakan tenaga, pikiran, dan harta untuk Allah. Misalnya, akan selalu taat beribadah, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah, serta membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, pribadi yang takwa. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, ia akan selalu berhati-hati dalam berbuat. Oleh karena itu, ia akan lebih introspeksi diri dan lebih meningkatkan kualitas keimanan, keilmuan, dan ibadahnya. Misalnya, dengan banyaknya mencari ilmu, berdiskusi, belajar yang baik, melakukan ibadah tepat waktu, banyak melakukan ibadah saum seperti saum Senin dan Kamis, salat sunnah rawatib, dan berakhlakul karimah, serta berbakti kepada kedua orang tua. Melalui upaya inilah kiranya pribadi yang takwa akan tercapai dalam setiap waktu dan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis. Menyebarluaskan ajaran Al-Quran dan hadis adalah sebuah tuntutan bagi sebuah umat Islam agar terwujud kehidupan Islam. Penyebaran ajaran ini dilakukan baik melalui sistem belajar mengajar maupun berdakwah bagi setiap manusia yang dapat dipraktikkan dalam proses belajar mengajar atau berdakwah di lembaga formal atau non formal. Misalnya sekolah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, masjid, majelis taklim, dan perusahaan. Upaya ini untuk mewujudkan agar setiap segi kehidupan manusia terbimbing oleh ajaran Al-Quran dan hadis. Bentuk pengajaran dan dakwah ini dapat berupa sebagai berikut: membaca dan mengkaji Al-Quran dan hadis baik dalam keluarga ataupun masyarakat, saling memberikan nasihat baik dalam kebenaran maupun kesabaran,
mendukung setiap upaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi manusia, bijaksana dalam bersikap, bertutur kata maupun berbuat, rela berkorban harta, jiwa demi kepentingan ajaran Islam. Inilah di antara cara yang dapat diterapkan untuk memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mampu menjadi manusia yang terbimbing dalam hidup agar menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Yang keempat, intisari fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kaum muslimin memiliki dua pedoman yang mengatur seluruh aspek kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Pedoman itu adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk, penjelas, dan pemisah. Yang ketiga, Al-Quran mempunyai nama lain yaitu Al-Kitab, Al-Furqan, dan Al-Zikr. Yang keempat, hadis berfungsi sebagai penjelas, penguat Al-Quran, dan penentu hukum tersendiri. Yang kelima, kita memiliki cara yang dapat diterapkan untuk memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mampu untuk menjadi orang yang membimbing dalam hidup agar menjadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok pertama yang tadi diwakili oleh Saudari Silvi. Kita kasih aplaus dulu dengan tepuk tangan sama-sama. Selanjutnya presentasi berikutnya. Oke, dari semua presentasi yang telah kalian sampaikan, presentasinya begitu bagus, rinci, mendalam. Jadi semua baik dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3, hasil presentasinya Bapak berikan apresiasi sangat-sangat bagus, dan silakan kalian lanjutkan kembali prestasi kalian di dalam berdiskusi dalam membuat presentasi ini. Kemudian di dalam menyampaikan presentasi, alhamdulillah kalian terlihat memang begitu meyakinkan, begitu semangat, dan bagus hasilnya. Oke, karena memang waktu pembelajaran kita tinggal beberapa menit lagi, yang tersisa kita akan memberikan dulu refleksi dari kegiatan pembelajaran kita sebagai sebuah evaluasi hasil pertemuan kita saat ini. Bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa Al-Quran memperkenalkan dirinya sebagai hudal linnas atau petunjuk bagi seluruh manusia. Tidak dipilih mana manusia A atau mana manusia B, tetapi seluruh manusia. Maka pernyataan Allah di dalam Al-Quran, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi ketika muncul ayat yang pertama yang menyatakan bahwa Al-Quran ini sesungguhnya diberikan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi tidak ada manusia A, manusia B, manusia C, dan berikutnya. Tetapi orang-orang yang menerima Al-Quran ini, orang-orang yang mengimani Al-Quran ini, nah itulah yang dinamakan dengan orang-orang yang bertakwa. Itulah orang-orang yang dikatakan sebagai seorang muslim. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang beriman. Maka hasilnya dinyatakan oleh Allah tadi dalam surat Al-Baqarah, Al-Quran diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Meskipun pada dasarnya atau pada awalnya Al-Quran ini diperuntukkan bagi seluruh manusia. Kemudian Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Nah, di dalam kehidupan manusia tentu saja banyak perselisihan, tentu saja banyak terjadinya silang pendapat, perbedaan pemahaman, dan lain sebagainya. Maka Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai sebuah solusi untuk menghindari, untuk menjadikan solusi terjadinya perselisihan di antara manusia. Nah, maka dengan turunnya Al-Quran ini menjadi hikmah bagi kita, kebersamaan dalam kehidupan bisa terjalin karena memang Al-Quran ini diturunkan bagi manusia, bagi umat Islam, dan Islam merupakan ajaran yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya manusia tapi seluruh alam.
Ya, bukan hanya manusia, tapi seluruh alam, baik tumbuhan, baik hewan, baik benda hidup maupun benda mati. Maka muncul di dalam Islam itu ada akhlak kepada manusia, akhlak kepada lingkungan. Ya, nah itu. Jadi Al-Quran itu memang begitu sangat-sangat menjadi pedoman hidup, sangat-sangat menjadi jalan hidup bagi umat Islam, bagi kita semua, jalan yang bisa membawa kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, jalan yang bisa membawa Al-Quran ini memberikan keselamatan baik hidup dunia dan akhirat gitu. Tapi ingat tadi, kita harus meyakini dan mengamalkan Al-Quran. Nah, kemudian kita yakin bahwa para sahabat Nabi Muhammad SAW seandainya hidup pada masa saat ini pasti akan memahami petunjuk-petunjuk Al-Quran. Sedikit atau banyak perbedaan dengan pemahaman mereka sendiri yang telah tercatat di dalam literatur keagamaan. Nah, kalau masa Rasul dulu, masa sahabat dulu memahami Al-Quran sudah jelas, karena memang Rasul sebagai penjelasnya, Rasul sebagai mubayyinnya. Maka hadis itu sebagai bayan Al-Quran. Nah, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan juga semakin pesat. Ilmu pengetahuan semakin berkembang. Dari zaman ke zaman muncul ilmu pengetahuan, apalagi saat ini ilmu pengetahuan khususnya di bidang ICT begitu modern, begitu maju, begitu pesat. Sehingga kita pun di dalam kegiatan pembelajaran dituntut untuk itu. Kemudian konsep yang saat ini diberlakukan oleh pemerintah dalam setiap pembelajaran harus dimunculkan sebuah moderasi beragama. Artinya kita harus bersikap moderat, harus bisa seimbang, harus memiliki sifat tawasud, harus memiliki sifat tawazun, harus memiliki sifat toleransi, baik sesama muslim, baik internal maupun eksternal, baik sesama muslim maupun non muslim. Nah itu kiranya untuk evaluasi dan refleksi pada kesempatan pertemuan pembelajaran kita kali ini, karena memang sudah bel pergantian pembelajaran. Bapak nanti takut melebihi jam pembelajaran, nanti rekan guru yang lain yang mau masuk terhambat karena Bapak. Kiranya demikian yang bisa kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran ini dengan diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah dan kesempatan bagi kita untuk senantiasa belajar dan belajar, terus belajar. Oke, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.